Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak melanjutkan kembali pada pelajaran kedua, yaitu tentang lanjutan daripada hajian ayah. Kemarin sudah dijelaskan tentang haji, yaitu cara-caranya berhaji. Kemudian dilanjut yang sekarang ini tentang hajinya pada bab 2 ini, bagaimana kita melaksanakan haji ya. Bapak lanjutkan yang berikutnya adalah rukun hajinya. Kemarin sudah sampai pada syarat wajib, sudah ketentuan daripada haji ya. Oke, dan Bapak lanjutkan sekarang rukunnya haji. Nah, itu kalau secara rukun saja, kalau haji itu ihram. Nah, di situ. Di bukunya lihat nak ya, di halaman 87. Di halaman 87 itu di bukunya sudah dijelaskan semua ihram atau niat haji dan memakai baju ihram yang putih. Kalau kalian pernah ikut manasikan haji waktu masih TK, ataupun kalian sudah umroh, atau kalian melihat orang yang di TV yang memakai yang diselendangkan kain putih tersebut, yang juga yang dijadikan sarung. Nah, itu namanya kain ihram ya. Kain yang tidak boleh berjahit, tidak boleh berjahit. Nah, gitu. Jadi tidak ada jahitannya. Kemudian yang berikutnya bagi perempuan itu pakaian yang menutup semua aurat kecuali yang tidak ditutup waktu tawaf, terutama nak ya, itu telapak tangan dan juga muka. Kemudian ada wukuf di situ. Wukuf itu berkumpul di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Nah, itu di padang Arafah berkumpul di situ. Selesai daripada itu melakukan sa'i. Nah, sa'i itu mengelilingi Ka'bah. Tawaf dulu. Tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali. Setelah mengelilingi Ka'bah 7 kali selesai ya, mengelilingi Ka'bah selama 7 kali. Di situ kalau kalian berumroh atau berhaji, nah di situ caranya. Kemudian yang berikutnya adalah sa'i. Sa'i ini berlari-lari kecil dari Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali juga. Nah di situ ya. Setelah melaksanakan itu semua, baru bertahalul. Bertahalul itu dipotong rambutnya sedikit, nah, gitu. Mencukur rambut sebagian petanda selesainya rangkaian ibadah haji ataupun umroh. Umroh nanti dijelaskan ya. Itu semua ihram, memakai baju ihramnya, berniatnya dari mikot biasanya nak. Kemudian wukuf. Ini berniat sudah dari pakai baju ihram, berniat sudah selesai sholat mau ihram itu. Nah, di situ selesai sudah. Kemudian dia berjalan menuju tempat wukufnya kalau orang yang masih mau berhaji. Kemudian setelah itu bertawaf. Setelah tawaf selesai, ada sunah-sunahnya sih. Ya, ini kan wajibnya saja dulu nak ya. Nah, ini kan namanya rukun. Sa'i, berlari-lari kecil selama 7 kali bolak-balik di Safa ke Marwah. Kemudian tahallul itu potong rambut itu. Kemudian tertib. Itu rukun haji. Sekarang wajibnya haji ya. Berihram dari mikot, yakni memakai ihramnya, berniatnya itu dari mikot. Mikot itu apa Pak? Nah, mikot itu sebenarnya batas, perbatasan mau masuk ke daerahnya Mekah. Nah dari situ berniat, aku niat berhaji, aku niat umroh. Nah itu ya. Selesai itu mabit, bermalam di Musdalifah. Ya tentunya dengan membaca zikir, bukan hanya berdiam, berselawat, membaca Al-Quran dan gitu. Kemudian melontar jumroh Aqobah pada hari Idul Adha. Hari-hari yang berikutnya melontar 3 jumroh, yaitu Ula, Wusta, dan Aqobah.
itu. Ula, wusta dan juga aqabah. Kemudian mabit dan bermalam di Mina pada hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Tawaf wada apa itu? Tawaf wada itu tawaf apa? Pamitan. Nah, di bukunya sudah jelaskan semua nak ya. Kemudian selesai itu menghindari semua larangan atau praktek yang sudah dilaksanakan ya. Larangan-larangan daripada haji itu harus dihindarkan. Kalau tidak dihindarkan maka orang tersebut akan kalau sudah selesai maka orang tersebut diharapkan sudah melaksanakan semua kewajiban dan rukun hajinya, baru dia sempurna hajinya ya. Kemudian yang berikutnya perbedaan rukun haji dan wajib haji. Rukun haji semua amalan yang itu tadi itu kayak ihram, kemudian juga yang rukunnya haji kan ya, itu juga wukuf, nah itu, kemudian mabit, kemudian juga tawaf, sa'i, nah itu tahallul, nah itu kalau tidak itu yang harus dikerjakan, dan apabila tidak dikerjakan tidak diganti dengan denda ya. Kemudian juga wajib haji segala amalan yang harus dikerjakan oleh jamaah haji, apabila tidak dikerjakan itu membayar dam atau denda. Sunnah bagi orang yang berhaji, kesunahan diantaranya ini masih yang gelar besar nak ya, ini mandi, itu membuat banyak tarbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik, itu ya. Kemudian setelah itu membaca salawat, diperbanyak waktu melaksanakan haji, melaksanakan tawaf kudum, penghormatan kemudian datang, kemudian sholat 2 rakaat sesudah tawaf. Itu banyak, ini sebagian saja ya kalau masalah sunnahnya tersebut. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, larangan dalam haji ataupun umrah sebenarnya ini, memakai pakaian yang berjahit ya, yang berjahit tidak boleh waktu pelaksanaannya, melaksanakan hajinya. Kalau selesai melaksanakan mau dia itu tidak pakai, tidak apa-apa, pakai ya Pak. Kemudian menutup muka dan telapak tangan bagi wanita itu dibuka semua, telapak tangan dan muka waktu melaksanakan tawaf, sa'i kah, nah ini tetap terbuka. Memakai wangi-wangian, tidak boleh berpakai wangi-wangian, harum-haruman tidak usah. Mencukur atau menghilangkan rambut saat dia bertawaf, dia melaksanakan ihram tersebut, mulai dari awal sudah niat, nah jangan sampai ada potong-potong rambut dulu sampai selesai hajinya ataupun umroh. Nanti umroh memotong kuku pada saat pelaksanaan haji jangan dulu. Berburu atau membunuh binatang apalagi itu ada damnya masing-masing. Merusak tanaman, mencabut rumputnya saja tidak boleh di tanah haram tersebut. Menikah tidak boleh, menikahkan, menjadikan orang yang menikah, aku nikahkan engkau, ini tidak boleh juga. Di dalam pelaksanaan haji, menjadi saksi nikah pun tidak boleh. Mencaci, bertengkar, berkelahi, berbuat kotor, nah kata-kata kasar ini tidak dibenarkan dalam melaksanakan haji ya. Cara pelaksanaan haji ini ada 3 sebenarnya. Nah, ada haji tamattu, ada haji ifrad, ada haji qiran. Di situ. Haji yang tamattu itu dilaksanakan dengan mengerjakan umroh lebih dahulu, kemudian melaksanakan haji pada musim haji. Tapi ya kalau umrohnya pada lain musim haji terserah kapan saja. Kemudian jamaah melaksanakan haji
dengan cara tamattu akan terkena dam. Tapi ada haji ifrad, yaitu melaksanakan haji dengan ibadah haji dan dengan haji terlebih dahulu kemudian dia umroh. Haji dulu bagian umroh. Mengerjakan haji dengan cara ifrad tidak terkena dam. Haji kiron bersamaan, berarti mengerjakan haji dan umroh dengan waktu yang bersamaan. Dengan demikian pelaksanaan amal umroh sudah masuk dalam rangkaian ibadah haji. Melaksanakan haji dengan cara haji kiron akan terkena denda. Yang ifrad yang tidak. Itu sekedar mengetahui nak ya. Ya alhamdulillah kalau kalian sudah bisa melaksanakan. Nah gitu. Nah ini ifrad. Ini haji duluan, kalau tamat umroh duluan. Kalau ifrad ini haji duluan. Nah, kamu yang bersamaan ini kiron, haji dan umrohnya bersamaan. Itu ya. Demikian penjelasan dari Bapak tentang lanjutan ini. Kurang lebihnya minta maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.